Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Getsemani. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Jimmy Hakairot, KMJ GPIB Getsemani. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan berkeluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan menampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Roma 12 ayat 6 dan 7 menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah melengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau
Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan lewat perjanjian baru 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami senantiasa terus boleh bersyukur bahwa Engkau senantiasa juga menyatakan kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami tetap ada dalam persekutuan yang beribadah, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, kala mana firman-Mu mau menyatakan untuk bersyukur pada setiap pelayanan, dan sesuai juga dengan tema dalam rangka hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Kaum Bapa GPB tidak berkekurangan karunia. Kiranya Engkau nyatakanlah kehendak-Mu, berbicaralah, karena kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu senantiasa menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Sapaan yang pertama senantiasa saya ingin sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Kita kembali boleh tetap bersama dalam persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan syukur itu, firman Tuhan memang pada minggu ini membawa kita kepada bagaimana sesungguhnya ungkapan syukur itu yang benar-benar boleh dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang kemudian juga dialami oleh umat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi suatu pergumulan bagi Rasul Paulus adalah bagaimana sebenarnya persekutuan umat Tuhan di Korintus dapat menyatakan kehidupan persekutuan yang berkesinambungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang ini menjadi sesuatu yang penting karena diketahui bagaimana situasi kondisi ketika jemaat Korintus itu ada, bahwa kota Korintus yang merupakan kota perdagangan dengan semua kemajuan pada waktu itu boleh terjadi, kehidupan masyarakat yang beragam, katakanlah heterogen. Nah, tentunya bercampur baur segala budaya dan juga segala sesuatu yang menyangkut tradisi. Ada hal yang sangat membuat mereka mungkin bisa terjerumus karena perkembangan kemajuan ini juga membawa kepada suatu pengertian baru yang membuat mereka bisa berpikir lain, dalam arti adanya ajaran-ajaran sesat dalam persoalan moralitas. Kehidupan di Korintus yang begitu bercampur baur sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kebecatan moral mengancam persekutuan umat Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang mau diungkapkan di awal ini, Paulus selain menyatakan bagaimana keberadaannya sebagai seorang rasul yang benar-benar dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, juga mau mengatakan kepada umat Tuhan bahwa mereka pun adalah bagian dari kekudusan itu. Nah, kenapa itu menjadi sesuatu yang harus dinyatakan oleh Paulus di awal daripada surat ini, supaya ada suatu semangat hidup persekutuan yang benar-benar ditopang daripada kebenaran firman Tuhan yang membentuk mereka, yang merangkul mereka menjadi sesuatu persekutuan yang dikatakan tadi berkesinambungan, yang berkelanjutan. Nah, dasar daripada kekudusan itu adalah apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kasih karunia. Ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Mungkin selama ini kita selalu mengetahui ini sebagai suatu salam atau berkat, tapi yang penting pada waktu itu, ungkapan kasih karunia ini dan damai sejahtera itu menjadi sesuatu bekal yang kuat, yang kokoh bagi umat untuk memahami betul bahwa mereka ada dalam kehendak Allah, ada dalam pimpinan Allah,
Semua diberikan oleh karena Allah mempercayakan betul kehidupan persekutuan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, pada bagian lain Paulus juga menyampaikan bahwa dia senantiasa mengucap syukur karena kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Tuhan, ya, dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita memahami tentang kasih karunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Memang saya selalu mencoba untuk melihat pengertian tentang kasih karunia itu dalam konteks seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang memberitakan tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua kata yang jelas nampak dalam ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah, artinya bahwa kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Kasih Allah itu tidak pernah terkotak-kotak, tetapi sesuatu yang besar, yang tercurah kepada dunia. Dan dia tidak memilih kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh dunia dinyatakan kasih itu. Nah, karena kasih itulah kemudian dinyatakan, diwujudkan dalam hadirnya Yesus. Kalimat selanjutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kata kasih dan karunia menjadi sesuatu yang kemudian kita terjemahkan dalam makna kehadiran Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu, ke dalam dunia ini dalam sikap di mana ia benar-benar mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib dalam pengertian pengorbanan Tuhan. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang bukan hanya sebagai sesuatu pemberian semata, tetapi tindakan Allah yang memberi diri, bahkan benar-benar mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Penegasannya di dalam ayat ini. Lalu, kalau demikian adanya, maka sesungguhnya Paulus mau katakan sebenarnya keberadaan dan kehadiran umat Tuhan itu adalah sesuatu yang karena Allah dengan kasih karunia-Nya. Jadi tidak boleh ada yang berpikir hal yang berbeda dengan pengertian bahwa seakan-akan mereka dapat atau bisa sanggup membentuk dan membuat suatu persekutuan tanpa sungguh-sungguh mengerti tentang kasih karunia Allah. Artinya tidak boleh mempermainkan bagaimana Allah sungguh-sungguh berkenan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, untuk suatu hal ini Paulus sebenarnya seperti saya katakan tadi di awal menghendaki agar mereka sadar tentang kasih karunia itu, dan kemudian persekutuan itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Bapak Ibu, memang bahwa Paulus sebelum menyampaikan keprihatinannya yang menjawab persoalan jemaat pada pasal-pasal selanjutnya, Paulus menyampaikan alasan mengapa ia berhak menyampaikan kata pengajaran di awal ini dengan mendasarkan pada kasih karunia Allah, sesuatu yang penting sebagai dasar hukum bagi semua yang akan kemudian menjadi landasan untuk dia menyampaikan hal-hal yang selanjutnya pada pasal-pasal yang akan kita ikuti. Apapun yang mau dikatakan, sesungguhnya Paulus mau katakan dia memberi diri dan melakukan pelayanan semata-mata karena tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebagai Rasul Kristus yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Kita bisa baca di pasal 9 pada bait pertama sampai 19a. Dia sebenarnya tidak memiliki
atau tidak mempunyai kewenangan atau wibawa rohani apapun kalau bukan karena Kristus Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang kemudian dia mau sampaikan kepada jemaat di Korintus merupakan sesuatu wujud daripada hubungan yang khas, yang khusus, harus nampak sebagai sesuatu yang menggambarkan kekudusan Allah, umat yang kudus. Kata kudus kan Bapak Ibu sudah tahu toh, sebagai sesuatu yang dikhususkan, disendirikan, bukan dipisahkan, tetapi yang mendapatkan perhatian penuh dari Allah. Sebagai pelayan, Paulus merasakan itu, dan kemudian baginya umat juga harus merasakan perhatian Allah yang sungguh penuh dan khusus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita boleh pahami manakala ketika kita tahu bahwa Paulus menghendaki agar ada sikap hidup persekutuan yang diwujudkan, dimunculkan. Apa itu? Kalau kita sudah tahu bahwa mereka dikatakan sebagai persekutuan yang dikuduskan oleh karena kasih karunia Allah, maka respon yang harus nampak itu apa? Sikap apa? Bersyukur. Ya, Paulus sudah memulai dengan aku senantiasa mengucap syukur. Ya. Ini menjadi sesuatu yang harus nampak bagi orang percaya. Katanya bahwa orang-orang yang yakini menjadi bagian dari kehendak Allah, seringkali kita tidak menampakkan suatu sikap hidup yang bersyukur, lebih kepada sesuatu yang hanya melihat sebagai sesuatu beban, sebagai sesuatu persoalan. Makanya tidak heran kalau terjadi sesuatu yang tidak menampakkan satu kehidupan persekutuan yang selalu bersyukur. Yang ada seringkali muncul dalam persekutuan itu keributan, pertentangan, saling mencari penghormatan, atau katakanlah sesuatu yang ingin didapat sebagai suatu keuntungan pribadi atau kelompok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya semua itu tidak perlu istilah orang Jawa gerasak gerusuk, diusahakan, dicari. Tetapi sebenarnya hal-hal itu akan menjadi bagian kehidupan orang percaya. Yang paling penting adalah bagaimana kita tahu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Kenapa? Karena jujur, saya mau tanya kepada kita semua, apakah kita sebenarnya merasakan betul bagaimana Allah memberkati kita? Saya tidak bisa mengukur Bapak Ibu punya berkat. Masing-masing kita punya berkat di tengah keluarga, berkat di tengah pekerjaan, di tengah usaha, dan di tengah kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa benar-benar merasakan syukur karena berkat itu? Semata-mata karena ada karunia. Ya. Ayat yang ke-7 katakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, saudara-saudara, apa yang dikatakan tadi karunia, itu kan pemberian, anugerah Allah. Dan kita memiliki, masing-masing kita punya karunia, yang mungkin seringkali juga ditempelkan dengan pengertian talenta yang kita miliki. Artinya bahwa kita patut dan bisa bersyukur karena Tuhan menganugerahkan karunia itu. Firman mengatakan tidak kekurangan suatu karunia pun. Nah, lalu apa yang menjadi masalah?
Kok sampai kita harus saling mencari kelemahan atau mencari ketidakcocokan, malah bukan mencari sesuatu kebersamaan dalam persekutuan yang memuji Tuhan, yang bersyukur? Apa karena semata-mata kita berbeda dalam karunia yang Tuhan anugerahkan? Saudaraku yang kekasih, Paulus katakan engkau tidak akan berkekurangan sekalipun engkau punya satu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup ini, tetapi itu menjadi berkat bagi seluruh kehidupan. Kenapa yang dikatakan sebagai karunia itu adalah sesuatu yang dikatakan kepenuhan Allah. Allah tidak pernah mau mengatakan kepada kita sebagai sesuatu umat yang punya kekurangan. Coba renungkan baik-baik, pernahkah Allah menyatakan kita kurang dalam hidup ini? Tapi kasih karunia itu mau mengatakan kita selalu akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Jangan kurang-kurangi deh. Karena kalau kita masih merasa kurang, kenapa? Karena kita selalu merasa iri, merasa tidak tenang, dan merasa tidak puas dengan kenyataan hidup ini. Padahal Tuhan memberi. Apa yang kita dapat dalam hidup ini kita tidak pernah bersyukur. Punya suami, punya istri, punya anak, punya barang segala yang kita punya, tapi kita selalu kan mempertimbangkan hal di luar yang kita punya. Kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita coba untuk mencari bagaimana bersyukur dengan berkat yang di luar yang sebenarnya bukan menjadi milik kita. Inilah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema dalam rangka HUT Pelkat PKB mau mengatakan kaum bapa dalam GPIB tidak kekurangan karunia. Artinya saudara-saudara bahwa Tuhan mempercayakan kita sebagai kaum bapa untuk mencari nafkah kehidupan, atau katakanlah untuk memenuhi kehidupan ini, dan apa yang di dalam usaha kerja itu ada yang kita selalu gunakan, yaitu karunia Tuhan. Nah, mari kita, kalau dibilang tidak berkekurangan, mari kita saling mengisi, saling melengkapi. Dan bukan mencari sesuatu yang kurang bagi orang lain, kurang bagi yang kita tidak sukai atau yang kita sukai. Ada sesuatu yang senantiasa kita buat, menciptakan hal-hal yang kita menyangkal tentang kepenuhan karunia yang Tuhan beri. Sebenarnya yang kita punya adalah bagian dari orang lain. Demikian juga karunia orang lain itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu kepenuhan itu dikatakan. Jadi saling memberi sesuatu yang benar-benar boleh menjadi berkat. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus mengendaki agar umat Tuhan pada waktu itu sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan, ayat 8 katakan, dan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, coba perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Artinya kalau kita tahu bagaimana memaknai tentang kekudusan yang Tuhan beri, kita tahu bahwa kasih karunia Allah senantiasa tercurah dan tidak akan pernah ada yang keluar, yang lewat, selalu mengarah kepada kehidupan umat Tuhan yang setia. Lalu kita tahu mengucap syukur. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingat, Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Yang disebutkan di sini, Dia meneguhkan kita menjadi kuat, kokoh, teguh dalam menghadapi hidup ini. Ketika bagian hidup ini menghadapi persoalan COVID-19, memang ada banyak hal kita harus menghadapi persoalannya. Kembali beribadah di rumah, nanti ada saatnya kita boleh bersekutu. Ada macam pertanyaan, ada macam mungkin persoalan. Tapi mari kita memahami dinamika ini sebagai anugerah Tuhan. Persoalan yang terjadi sebagai bagian daripada Tuhan mau katakan, apa kamu teguh dalam beribadah? Mau kita beribadah di dalam gereja atau mungkin di rumah, apakah engkau tetap setia dalam memahami kasih karunia Allah lewat kesempatan kita beribadah bersama dengan keluarga? Itu dia.
Nah, karena itu saudara, mari dalam hal ini kaum bapak pahami betul. Mungkin ada saat di mana kita katakan, Tuhan, saya sudah putus hubungan kerja, saya sudah tidak mungkin bekerja lagi karena sudah usia, atau mungkin juga ada hal-hal lain yang menjadi persoalan sebagai tanggung jawab seorang bapak. Hari ini firman Tuhan katakan tidak kurang karunia Tuhan. Yang paling utama adalah bagaimana kita tetap mengucap syukur atas hidup yang Tuhan beri dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu indahnya. Dan yakini jangan sampai hati dan pikiranmu menjadi kacau, bahkan mungkin menjadi tidak benar. Tuhan mau katakan engkau tetap kudus di hadapan Tuhan. Seperti Paulus merasakan kekudusan itu dan dia mengatakan kepada jemaat Korintus, kalian semua kudus. Nah, semua karena Kristus Tuhan yang tetap memelihara kehidupan ini. Nah, marilah kita memaknai lewat syukur berkat PKB ke-39 ini, dan juga tetap dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasanya dalam kasih karunia-Nya memberkati hidup ini. Setialah dalam setiap persekutuan dan yakinilah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengurangi limpah ruah berkat. Dia nyatakan bukan soal kekayaan secara fisik, tetapi benar-benar bahwa sukacita itu yang hadir dan nyata membuat kita tetap boleh melihat keberlanjutan daripada persekutuan Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi mantap melangkah sebagai gereja yang tetap hidup dalam berkarya. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat dalam beribadah. Yakinlah Tuhan ada senantiasa dengan kasih karunia-Nya. Amin. Umat Tuhan bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kekasih Tuhan kita satu dalam doa. Kita berdoa.
adalah suatu ucapan syukur kami juga Tuhan boleh naik kepadamu sebagaimana Engkau menyatakan lewat firman-Mu, di mana Rasul Paulus menyatakan ucapan syukur senantiasa karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa boleh dinyatakan dan diberikan. Lalu kemudian Engkau menyebut umat-Mu sebagai umat yang kudus. Ajar kami Bapa dalam ucapan syukur tetap boleh berada dalam kekudusan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang memberi kami karunia-karunia yang kami boleh terima dalam kehidupan ini, sehingga Engkau senantiasa tetap memperlengkapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah sebagai gereja-Mu kami senantiasa tetap boleh melaksanakan karya Tuhan dalam segala hal, manakala ketika kami percaya Engkau tidak pernah sedikit pun mengurangkan atau membatalkan apa yang menjadi kelimpahan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Biarlah itu menjadi sesuatu yang kami boleh alami, manakala ada banyak hal di mana kami mengalami mungkin keputusasaan atau keterbatasan, bahkan kekurangan atau banyak hal yang seringkali membatasi. Biarlah kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu memenuhi kehidupan ini, sehingga kami tetap ada dalam kehendak ya Tuhan. Syukur sukacita yang boleh kami alami dalam kebersamaan sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di mana hari Minggu ini kami memperingati 39 tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak secara sinodal. Boleh bersyukur, dan dalamnya mau mengajarkan bahwa PKB tidak akan kurang kasih karunia. Benar, karena firman-Mu senantiasa mau menyatakan limpah ruah kasih karunia-Mu nyata bagi setiap kami, terutama bagi kaum bapak, untuk memaknai tanggung jawab hidup yang mereka boleh terima, agar mereka tetap menjadi kaum bapak yang tangguh dan luas dalam melaksanakan apa yang Tuhan mau supaya mereka kerjakan dalam kehidupan sebagai keluarga maupun dalam kehidupan di tengah-tengah gereja-Mu sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati juga akan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang saat ini Tuhan kembali beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan, teguhkan kami senantiasa, dan mampukan kami tetap memaknai setiap peristiwa apapun sebagai suatu bagian dari berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang kami harus syukuri, karena semua itu membuat kami belajar untuk memaknai kasih karunia Tuhan dalam pengorbanan Tuhan Yesus yang senantiasa mau menyelamatkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati akan kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah tetap menghadapi masih pandemi COVID-19. Semua upaya yang sudah dilakukan bahkan dikerjakan, sekalipun kami tahu Tuhan bahwa mereka yang telah mengalami kehidupan selama ini Tuhan sudah menyatakan berkat-Nya, tetapi ketika mereka yang boleh Engkau tahu Tuhan terpapar karena pandemi COVID-19 sehingga sakit dalam perawatan di rumah ataupun dalam isolasi di rumah tangga masing-masing atau di tempat-tempat tertentu, tolong Tuhan Yesus agar kami benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan. Ada kepedulian Tuhan yang sungguh ajaib, di mana Tuhan akan melakukan karya-Mu memulihkan kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan memang bahwa setiap peristiwa yang terjadi di tengah COVID-19 ini membuat kami mungkin mengalami keresahan, kecemasan, bahkan ketakutan. Ajar kami Bapa agar kami tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan. Kami tetap punya keyakinan bahwa Tuhan Sang Pemelihara kehidupan ini menjaga, mengiring kami sebagaimana berkat Engkau menjaga keluar masuk kami, siang malam kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka yang sedang dalam perawatan, dan Tuhan juga kuatkan, teguhkan para medis
yang berjuang terus tetap mau merawat, mengasuh, bahkan juga memberikan perhatian sepenuhnya bagi kehidupan mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan juga mereka keteguhan dalam kehidupan ini supaya mereka sekalipun meninggalkan keluarga, bahkan juga mungkin tidak bersama-sama senantiasa tengah keluarga, tolong Bapa agar mereka tetap dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan, sehingga mereka akan dikumpulkan kembali tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkati akan kehidupan gereja-Mu di dalam semua apa yang menjadi kegiatan penata layanan kami, khususnya Jemaat Getsemani. Tolong berkati Tuhan agar semuanya boleh berjalan, sekalipun banyak kegiatan yang harus kami lakukan secara online atau secara virtual. Tuhan tolong supaya semua itu tetap menjadi berkat bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan umat-Mu dalam pelayanan kategorial masing-masing yang kami lakukan tindakan pelayanan, baik PA, PT, juga jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan mereka yang bersyukur, bersuka cita karena Tuhan tambahkan usia setahun dalam minggu dan bulan ini. Sempurnakanlah sukacita mereka dalam perkawinan maupun kelahiran. Mereka yang bersyukur karena berkat Tuhan lewat apa yang mereka terima dalam pekerjaan usaha, Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sakit dalam penderitaan, baik di rumah maupun sakit. Kalaupun mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong supaya semua Tuhan lawat dengan kasih dan kuasa-Mu sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Yang kami tetap harapkan adalah pemulihan yang dari Tuhan boleh berlaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan tetap mengingat kehidupan mereka dan Engkau hadir menyapa mereka, bahkan memberkati apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harap kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan sungguh boleh mendengar dan menjawab, karena kami minta doa dan permohonan ini dalam Kristus Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Getsemani. Tak pernah
Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Secara silih berganti, kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Intisari Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman Pendeta Jimmy Hakairot, organis, kantoria, dan seluruh jemaat yang mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini secara virtual. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati kita semua. Perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta bahwa ibadah perjamuan kudus yang rencana semula dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 26 Juli 2020. Demikian informasi ini disampaikan. Perkenalan PHMJ masa tugas 2020 sampai dengan 2022. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4793 garing 6 Romawi strip 20 garing MS titik 20 Romawi garing KPTS tanggal 30 Juni 2020 tentang daftar surat keputusan Majelis Sinode GPIB menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Getsemani DKI Jakarta masa bakti 2020 sampai dengan 2022 dan telah dilaksanakan serah terima tugas, maka dalam ibadah Minggu 12 Juli 2020 diperkenalkan pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2022 dengan nama-nama sebagai berikut. Pertama, Pendeta Jimmy Hakairot, MSI Teologi, Ketua. Kedua, Penatua Joni Parsaoran Marulitua Aritonang, Ketua 1. Ketiga, Penatua Freddy Fritz Mangente, Ketua 2. Keempat, Penatua Yudi Fraser Nababan, Ketua 3. Kelima, Diaken Tumpak Peterson Manurung, Ketua 4. Keenam, Penatua Judian Inanda Kolo, Ketua 5. Ketujuh, Diaken Suhartini Tiran, Sekretaris. Kedelapan, Diaken Juliana Yohanes Mukuan, Sekretaris 1. Kesembilan, Diaken Agnes Aprita Joseph Tanabora, Sekretaris 2. Ke-10, Diaken Febe Takasili Kahiking, Bendahara. Ke-11, Diaken Priska Werdiningsi Ishak, Bendahara 1. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian intisari Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Pesan HUT ke-39 Pelkat Persatuan Kaum Bapak GPIB. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogianya kita memiliki pola pikir baru, serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema Sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya, dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. 1. Kita sebagai pewaris. 2. Bagaimana cara kita mewariskannya. Dan 3. Generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam hal estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh
menemukan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, masukilah kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan di mana engkau boleh berada. Mari berdiri, kita bersama mengkidungkan kita bakti 278. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.